Halo teman-teman, kembali lagi pada materi membangun aplikasi pembelajaran secara online. Nah, sekarang kita akan membuat API untuk list soal. Yuk teman-teman, silahkan dibuka terlebih dahulu untuk text editornya. Nah, di sini. Lalu jangan lupa dibuka juga terminal dan projectnya dibuka juga dalam terminal ini ya teman-teman ya. Nah, pertama sebelum kita membangun API untuk list soal, kita buat terlebih dahulu untuk controllernya ya, PHP Artisan. Nah, di sini kita beri nama ujian seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sudah berhasil dibuat untuk controller ujiannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa untuk diketikkan atau dikopikan untuk ininya teman, headernya ini kita kopikan ya. Ini kita copy dari sini, session kita copy sampai ke sini ya teman-teman ya. Ini kita copy, kemudian kita klik di sini, lalu kita paste dari sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini jika sudah dibuat untuk controller ujiannya, teman-teman bisa kopikan ini dari session JWT-nya, kemudian response, kemudian sampai ke decrypt-nya dikopikan. Kemudian jangan lupa diimpor juga di sini untuk model soalnya ya teman-teman ya, yang pastinya model soal. Kemudian pertama model pesertanya dulu, atau untuk model peserta ini, atau untuk peserta belajarnya ya, ini dikopikan terlebih dahulu seperti ini. Oke, dikopikan sampai atau dibuatkan di bagian sini ya, dibuatkan seperti ini. Oke, ini kita enter terlebih dahulu, lalu kita ketikkan seperti ini teman-teman di sini ya. Jadi kita impor untuk model peserta, kemudian model soalnya, kemudian model jawabannya ya teman-teman ya. Dan satu lagi yaitu ada model skor. Silahkan teman-teman kopikan atau teman-teman ketikkan di sini untuk, atau teman-teman impor di sini. Nah, di sini untuk mengimpor modelnya ya. Impor model ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman buat satu buah function. Nah, di sini seperti ini function. Nah, kita beri nama list soal ya, seperti ini. Kemudian untuk request dan lain-lainnya itu kita samakan seperti ini ya teman-teman. Untuk variabel requestnya seperti ini kita samakan di sini. Nah, sudah ini, lalu kita buka dan tutup kurung awalnya ya teman-teman ya. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya teman-teman di sini ya, kita coba klik di bagian peserta. Nah, di peserta ini kan belum ada yang namanya token ya teman-teman ya. Di admin juga, kalau di admin sudah ada ya teman-teman token. Nah, teman-teman untuk membuat satu variabel di sini, pertama teman-teman buat dulu aja satu variabel, nggak apa-apa, kita buat manual. Token seperti ini sama dengan, nah ini kita ambil dari request ya, kita ambil dari request seperti ini, request sama token isinya. Nah, lalu kita ambil ya dari token DB. Nah, barulah di bawahnya itu mirip seperti ini. Nah, token DB ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Ini kita ganti M peserta atau model peserta ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita cek untuk jumlahnya ya. Lalu kita buat kondisi jika token DB-nya itu lebih besar dari 0. Nah, itu sama seperti ini, jika token DB itu lebih besar dari 0 ya. Nah, seperti ini kita tutup dulu, kemudian else. Nah, kita tutup lagi seperti ini. Nah, kemudian barulah sama juga seperti ini, kita panggil untuk ininya. Oke, kemudian kita decode ya. Nah, sama seperti ini. Di sini kita letakkan. Oke, nah ini ada di variabel, ada di controller admin ya teman-teman ya. Jadi untuk code-nya masih mirip sampai di sini ya.
Nah, seperti ini. Kemudian ini kita enter ya. Nah, kita enter. Nah, lalu selanjutnya sudah ya, sampai di sini teman-teman sudah bisa decode array, kemudian di decode. Nah, kita cek juga, sama masih mirip. Jika decode untuk time-nya itu masih lebih besar ya, atau tidak kadaluarsa tokennya, di sini kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, lalu apa jika misalnya tidak kadaluarsa? Nah, jika tidak kadaluarsa, kita ambil saja. Untuk pertama kita buat satu buah variabel skor, di sini. Nah, isinya yaitu memanggil dari model skor, tetapi dengan kondisi ID peserta itu sama dengan yang ada di decode array ID peserta. Jadi pada saat peserta login, kita lihat peserta regis ya, kemudian scroll ke bawah ada login peserta, dan ini kita simpan ID peserta ya. Lalu itu kita panggil di ujian. Nah, kita buat satu variabel skor, kemudian kita panggil untuk model skornya jika ID pesertanya itu sama dan statusnya itu sama dengan 1 atau aktif ya, ini maksudnya ya, diambil yang pertama. Oke. Kemudian kita panggil juga untuk skornya teman-teman ya. Nah, ini kita enter, kita buat variabel untuk memanggil skor. Nah, kita panggil lagi model skor sama kondisinya seperti di atas, status sama dengan 1, tapi di sini kita panggil untuk kalkulasi jumlah skornya ada berapa akunnya ya. Kemudian di bawahnya kita buat satu variabel kosong teman-teman di sini. Nah, kita buat satu variabel kosong di sini. Nah, ini kita lihat ada IDs atau ID score maksudnya nanti ya, ID soal atau ID score ya. Nah, kemudian jika sudah, kita buat kondisi jika kita panggil ininya. Nah, ini jika kita panggil ini kal skornya itu lebih besar dari 0. Jadi kita lihat dulu nih, ada nggak nih yang dikalkulasikan. Jika memang tidak ada, ya udah nggak usah dieksekusi lagi gitu. Jika memang ada, maka kita panggil lagi nih untuk tulis soalnya nih. Pertama kita buat terlebih dahulu jika ada di sini set. Nah, seperti ini kita buat satu variabel atau satu data yaitu M-score. Kita masukkan data di model score. Nah, kita buat satu ID peserta yang hasilnya ID-nya itu dari decode array, dari sessionnya ya, atau dari token teman-teman ya. Nah, dari sini. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi logikanya gini, ketika awal mulai kita cek dulu nih ID peserta itu ada nggak nih di tabel skor atau di data atau di model skornya ini ada nggak nih ya. Nah, jika memang ada, berarti dia sedang dalam ujian ya kan, sedang dalam masa ujian atau sedang dalam masa mengerjakan soal. Lalu jika memang tidak ada, berarti dia memang sedang tidak dalam ujian. Kemudian kita buatkan saja di itu datanya, kita buatkan saja di sini ID peserta, kita masukkan ke dalam model skor atau tabel skor. Nah, jika kita lihat dalam database-nya di sini localhost, kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini kita buka di belajar, kemudian kita di tabel skornya. Nah, ini ada ID score, ada ID peserta, dan skornya itu defaultnya 0 ya teman-teman ya. Nah, kita buat tadi di dalam kode program kita masukkan. Oke, sudah sampai di sini. Nah, sudah, barulah setelah itu kita panggil nih. Ya, kita panggil terlebih dahulu di sini. Ini kita panggil terlebih dahulu. Nah, kita panggil nih IDs atau ID soalnya itu atau ID skornya itu kita panggil di sini ya, kita panggil yang sama nih kondisinya sama seperti yang di atas. Nah, kemudian diambil yang ke 1 ya, kemudian diambil yang ke 1. Oke, sudah sampai di sini. Nah, sudah, kalau sudah
kita akan mengirim data satu data yaitu jawaban. Nah, itu posisinya di mana teman-teman? Nah, itu posisinya, oke, baik teman-teman, mohon maaf. Nah, ini yang pertama itu yaitu misalnya jika kondisinya itu lebih besar dari 0. Nah, kondisinya itu lebih besar dari 0, ini kan kita isi ID-nya ya, kita isi ID skornya ini. Nah, tetapi yang tadi itu kalau misalnya dia 0 kondisinya, jadi jika pesertanya ini sudah dalam kondisi ujian ya, sudah dalam kondisi ujian, berarti kita sudah bisa dong mengambil ID skornya. Nah, tetapi jika belum ujian, kita tambahkan terlebih dahulu ID skornya, baru kita panggil. Nah, di sini. Nah, itulah fungsi dari if. Kalau skornya ini lebih besar dari 0, maksudnya adalah peserta ini sedang dalam ujian gitu, langsung kita panggil aja ID skornya ya. Kemudian jika tidak sedang dalam ujian ya, kita tambahkan dulu data pesertanya, baru kita panggil ID ujiannya. Oke, clear ya sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita ambil jawabannya ya, tetapi posisinya untuk mengambil jawaban itu di bawah else ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ambil juga jumlah dari jawabannya ya teman-teman ya. Di sini kita ambil. Jadi pertama kita ambil dulu jawaban sesuai dengan ID peserta yang sedang dalam ujian. Nah, kemudian kita jumlah juga berapa jawabannya gitu ya. Kemudian kalau sudah itu kita jumlah soalnya kita ambil dulu di sini. Nah, fungsinya nanti ketahuan nih jumlah jawabannya buat apa ya. Kemudian kita random. Ya, di sini kita random seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah di random, nah di sini kita buat juga seperti ini. Kita mulai lagi ya. Nah, pertama kita harus random dari maksimalnya. Nah, setelah itu seperti ini ya. Nih, kita jelaskan ya. Pertama, jumlah soal. Jumlah soal itu diambil dari jumlah soal keseluruhan yang ada di dalam database. Pertama diambil. Kemudian untuk maksimal randomnya itu jumlah soal harus dikurang 10, karena kita akan menampilkan hanya 10 soal dalam satu kali ujian ya, tapi random. Lalu kemudian kita buat satu variabel mulai untuk melakukan random, yang mana maksimalnya itu sampai dengan sini ya. Jadi jumlah soal maksimal randomnya, maksimal angka randomnya itu dari jumlah soal dikurangin 10. Kemudian untuk mulai randomnya itu dari 0 teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman untuk soalnya sendiri diambil menggunakan fungsi ini. Diambil soalnya kemudian di skip ya. Skip ini adalah untuk memulai ngambil soalnya itu dari urutan data yang keberapa. Nah, di sini mulainya dari urutan data keberapa, tetapi diambilnya hanya 10. Nah, seperti itu ya. Contoh nih teman-teman random di sini mulainya dapatnya angka 1000. Berarti teman-teman mulai ngambilnya itu dari urutan ke 1000, urutan data di database-nya itu urutan ke 1000. Lalu setelah itu diambil 10 setelah 1000 itu. Jadi mulai dari 1001, 1002 sampai dengan 1010 ya, diambil gitu teman-teman ya. Nah, sudah teman-teman sampai di sini. Teman-teman buat satu variabel data. Nah, buat satu variabel data di sini ya. Ini kita buat variabel data. Kemudian kita lakukan looping, teman-teman ya. Kita lakukan looping di sini ya, seperti ini. Nah, ini kita lakukan looping. Nah, setelah looping, nanti di dalam variabel di dalam looping tersebut kita isikan variabel datanya seperti ini. Jadi, nah ini asumsinya seperti ini ya. Nah, jadi kita buat satu variabel data, lalu kita looping dari soal yang sudah kita ambil, 10 soal yang sudah kita ambil. Lalu data ini kita isikan datanya nih. Ini kan array. Kita isikan mulai ID soal, pertanyaan, opsi 1, 2 sampai 4 dan jumlah dari jawabannya ya teman-teman ya. Jumlah dari jawabannya. Jumlah dari jawaban ini diambil dari sini teman-teman. Nah, nih.
Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti untuk validasi di bagian front end bahwa si peserta itu sudah menjawab sekian kali gitu. Contoh, dari 10 soal sudah menjawab 5, seperti itu teman-teman ya. Nah, sudah teman-teman. Kalau sudah, ini perulangan kita keluar ya. Di sini di luar dari perulangan itu kita buat satu buah umpan balik atau return ya. Nah, ini kita tampilkan datanya di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tampilkan datanya di sini. Jika berhasil ya, kemudian kita ID score-nya kita tampilkan. Ini ngambil dari ID score yang ini teman-teman, yang sudah diambil. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti di front end untuk kalkulasi ya teman-teman ya. Kemudian data soalnya. Nah, ini teman-teman. Oke, ini teman-teman. Soalnya sudah diambil dan ditampilkan. Itu jika berhasil. Tetapi jika memang gagal, nah di sini kan ada gagalnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Ini kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke, kita buat. Nah, ini kita reindent. Oke, sip. Nah, seperti ini. Nah, jika gagal token kadaluarsa, karena ini kan masih divalidasi untuk melihat apakah si token ini sudah kadaluarsa atau belum. Nah, kemudian ada else lagi satunya di bawah ini belum kita isi. Nah, ini gagal, token tidak valid ya isinya ya. Ini kita rapikan kembali, reindent. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah sampai tahap sini, teman-teman sudah membuat function untuk list soalnya ya teman-teman ya. Cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman ketikkan terlebih dahulu ya, mulai dari atas. Nah, urutannya seperti tadi teman-teman. Sudah dibuat urutannya ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat routingnya di sini. Nah, di sini kita buat routingnya. Nah, routingnya sama seperti biasanya. Silahkan teman-teman buat di situ untuk rootnya itu teman-teman buat list soal ya, atau list kita buat aja list soal. Tapi metodenya post ya teman-teman ya di sini. Nah, kita buat seperti ini. Metodenya post, ada list soal. Nah, kita panggil dari controller ujian, kemudian ada list soal ya teman-teman ya, ini list soal ya. Nah, ini list soalnya. Nah, ini sama, kemudian disimpan ya teman-teman. Nah, lalu ini teman-teman copy dan teman-teman buka di file verify ini, kemudian ini teman-teman buat atau setting middleware-nya ya seperti ini. Nah, baik teman-teman, sudah sampai di sini silakan disimpan juga untuk file ini. Nah, ini sudah siap diuji coba. Jadi teman-teman urutannya buat dulu function ini, kemudian teman-teman ketikkan kodenya, kemudian teman-teman buat routingnya, kemudian jangan lupa di setting di bagian middleware ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, silahkan teman-teman coba buat seperti ini. Nah, jika ada kendala atau ada code yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada tim pengajar Neomic. Terima kasih.